Assalamualaikum. Awal kata, mari kita mulai bersama-sama. Baik, hadirin di virtual yang berbahagia, hari ini saya akan menyajikan praktik baik numerasi yang saya lakukan. Saya sendiri adalah Anton Sunawi, guru SD di SDN Alas Tua 2, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Mari kita mengamati video ini dan kita bermain bersama-sama ya. Lanjut, dari video tadi, kira-kira nih, saya mau memberikan pertanyaan pemantik. Apa saja skill numerasi yang ada di aktivitas tersebut? Wah, tari bisa ya, dance bisa ya untuk numerasi ya. Tari kok ada numerasinya gimana nih ya? Kemudian, kira-kira estimasi besaran sudut dan juga sudut apa saja yang digunakan penari? Estimasi, ya muncul lagi sudut. Nah, bisa kan? Ini mungkin sudah terbentuk nih pemikiran Bapak Ibu guru semuanya dan para pemirsa sekalian bahwa hari ini numerasi itu bisa dilihat dari mana aja nih ya. Kemudian ada lagi, kira-kira berapa orang yang dibutuhkan dari tari Rato Jaro tadi ya? Nah, dalam aturan ada 9-10, tapi berapa ya tadi orangnya? Itu bisa masuk numerasi. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita akan membahas nih, kita akan mengulik beberapa praktik baik dari numerasi yang telah kami lakukan, bekerja sama dengan Monash University dan difasilitasi oleh Kemdikbud Ristek Dikti. Nah, kira-kira apakah bisa numerasi diintegrasikan dalam pembelajaran seni dan pembelajaran lainnya? Kemudian, bagaimana cara mengintegrasikannya, serta mengapa numerasi lintas kurikulum atau numerasi dalam lintas mata pelajaran, muatan pelajaran termasuk hal penting, ini yang akan kita bahas hari ini. Kita sudah melakukan ice breaking, kemudian tujuan kita hari ini adalah Bapak Ibu semuanya mengetahui beberapa contoh cara meningkatkan numerasi melalui PLC, Professional Learning Communities, untuk numerasi lintas kurikulum tadi. Kemudian kita dapat mencontoh pembelajaran numerasi dari praktik baik yang akan saya berikan nanti. Selanjutnya, kita semua dapat merancang numerasi dengan konteks atau kontennya numerasi everywhere, numerasi yang bisa kita temukan dimanapun. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini adalah sesuai dengan tema kita untuk meningkatkan rapor pendidikan. Jadi ini adalah tampilan dari raport pendidikan di SD saya, yang mana peningkatannya ada 99,05%, akan tetapi numerasi kita masih di kategori sedang. Oleh karena itu, kita tetap bersama-sama memberikan numerasi di lintas kurikulum dan everywhere dimanapun untuk benar-benar menjadikan siswa kita numerat. Tidak hanya pada raport pendidikan ini saja, tetapi benar-benar siswa yang setiap harinya, setiap hariannya menggunakan numerasi atau menggunakan matematika untuk mengambil keputusan, untuk melakukan critical orientation atau berpikiran kritis, menyelesaikan masalah mereka setiap hari. Jadi salah satu indikatornya adalah rapor pendidikan, tetapi yang lebih penting adalah di kehidupan sehari-hari anak. Ini yang sudah dijelaskan Mbak Tata tadi ya, bahwa ada numerasi abad ke-21 atau 21st numerasi model yang mana kita gunakan untuk mempermudah kita sebagai guru dalam merancang, atau pada saat pembelajaran kita menemukan, oh ini kira-kira bisa nih dibuat numerasi nih, atau kita melihat berita bisa nih buat numerasi untuk diajarkan anak-anak. Nah, ini yang membuat kita melingkupkannya di 21st atau 21
ke-21, numerasi abad ke-21. Nah, saya akan menjelaskan sedikit kalau Mbak Tata tadi mengenai konsepnya. Contoh dari mathematical knowledge itu adalah atau pengetahuan matematikanya ada di geometri. Contohnya ada bangun datar, bangun ruang, kemudian statistika, ada rata-rata dan lain sebagainya. Kemudian pengukuran ada pengukuran panjang sentimeter, kemudian pengukuran berat ada kilogram dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita gunakan. Kemudian konteksnya nih, konteksnya apa? Ada sosial, nanti ada tetangga, kemudian ada tari tadi, kemudian ada diri sendiri, kemudian ada tugas dan pekerjaan. Selanjutnya ada disposisi. Apabila disposisi itu seperti karakter gitu. Jadi mereka itu menggunakan matematika dengan percaya diri, ada yang berani mengambil resiko, fleksibel, inisiatif seperti yang dijelaskan Mbak Tata tadi. Alat yang digunakan ada fisik, ada model atau alat ukur, kemudian sistem simbol, piktogram, grafik, peta, diagram, itu untuk representasi, serta alat digitalnya apa yang digunakan? Ada komputer, kalkulator, internet, Google Map, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas itu, saya akan tunjukkan itu. Kemudian critical orientation-nya itu yang membungkus dari mathematical knowledge, konten, disposisi, dan tool itu adalah critical orientation. Jadi contohnya adalah membuat keputusan atau making decision, kemudian mereka bisa memecahkan masalah, membuat sesuatu atau menciptakan sesuatu. Ini ada contoh bahwa numerasi itu yang paling sederhana bisa kita terapkan di kanan. Kalau di sini saya include-kan di pembelajaran pramuka atau kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Mereka membuat garis-garis untuk tic-tac-toe game. Kemudian mereka bermain di sini bisa menyusun strategi, kemudian bekerja sama dengan temannya untuk sosial, kemudian mereka mengestimasi nih kira-kira ini jawabannya, kira-kira ini langkahnya bagaimana ya nanti, seperti itu. Jadi numerasi itu bisa diterapkan dimanapun. Saya lanjut. Nah, ini tic-tac-toe game-nya. Saya membuatnya seperti ini, tic-tac-toe game. Representasinya ada garis, kemudian kolom. Fisiknya ada penggaris, digitalnya menggunakan stopwatch untuk waktu kecepatan tadi. Disposisinya percaya diri, kemudian inisiatif dan strategi. Mathematical knowledge-nya adalah pola, ada diagonal, ada horizontal, vertikal. Kemudian critical orientation-nya ada membuat strategi, berpikir logika, untuk kinerja tim dan lain-lainnya. Selanjutnya ini adalah pengorganisasikan rencana pembelajaran. Jadi setelah kita mengelingkatkan di 21st numerasi model, tujuan yang paling penting, kemudian strukturnya yang seperti tadi, segitiga tadi, 21st numerasi model tadi, kemudian mengaktualisasikannya pakai apa, metodenya, modelnya bagaimana, sumber belajar apa yang dibutuhkan, apakah lingkungan, atau mungkin membutuhkan media dari internet, dan lain sebagainya. Kemudian waktu dan aktivitas, apakah ini berbentuk proyek, apakah ini hanya sekedar pembelajaran satu kali pertemuan selesai dan atau ini berkelanjutan menjadi P5 mungkin pembiasaan. Selanjutnya ada dukungan dan kesesuaian. Ini ada dukungan dari kepala sekolah mungkin atau mungkin menggunakan atau mungkin mengundang model, maksudnya orang lain yang berkompeten di bidangnya untuk membelajarkan numerasi. Dan yang paling penting adalah penilaian, bagaimana cara menilai serta umpan baliknya. Nah, dari gambar ini kira-kira mana yang lebih baik untuk kita membelajarkan numerasi? Dalam pikiran saja. Oh gitu. Nah, di sini kalau ini nomor satu ini matematik banget gitu ya, matematik banget gitu. Walaupun ini memang mereka melakukan membuat kerangka, tetapi akan lebih baik jika kita mengaktualisasikannya atau mengkontekstualkannya dengan lingkungan sekitar. Misalnya ini bentuknya apa, kemudian ini bagaimana cara membuat dengan benda sederhana seperti itu. Nah, numerasi di pembelajaran seni ini ada menggambar rumah tetangga. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya, menggambar rumah tetangganya.
di 21st century numerasinya. Saya langsung ke video bahwa kita menampilkan Google Map rumah tetangga siswa. Pasti mereka listener. Itu rumah siapa? Itu rumah siapa? Oh, itu rumahnya Mbak ini, itu rumahnya Pak ini. Kemudian kita merepresentasikannya ke beberapa bentuk dari paguyatan. Selanjutnya ada pembiasaan-pembiasaan untuk menghubungkan numerasi siswa. Kemudian siswa mendesain atau menggambar, ini menunjukkan gambar rumah tetangganya. Nah, ini ada pelurusan miskonsepsi bahwa ada sudut itu bukan dari panjangnya garis, tetapi karena ada bukaan ini, besar sudut itu bukaan yang bukan panjang garis itu. Mereka melakukannya dengan Bika. Di buku kelas 4 ini ada mengukur sudut yang ada di dalam gambarnya. Kemudian mereka menuliskan sudut-sudut apa aja di buku mereka. 90 derajat itu sudutnya apa saja. Kemudian sudutnya apa, pintu, jendela misalnya sedikit. Nah, ini contohnya menuliskan benda. Nah, numerasi dalam tari egrang ini bisa dibaca ya nanti link di 21st century numerasi modelnya, bahwa siswa mengamati gambar egrang dan permainannya. Kemudian siswa bisa membaca seperti pembiasaannya, membaca yang berkaitan dengan egrang. Siswa bermain egrang, kemudian latihan berjalan dengan tempo sedang dan lambat. Siswa menganalisis besaran sudut di egrang menggunakan busur, mengidentifikasi sudut dan bentuk bangun ruang di alat yang digunakan untuk egrang. Ini siswa berlatih nih menari, menyeimbangkan kakinya gimana, merasakan kaki itu kalau mengambang gimana ya, sama seperti tari egrang, keseimbangannya gimana. Nah, ini latihan gerak dasar menggunakan ucapan sudut. Baiknya adalah kita sudah tidak lagi tangannya gini loh, Mak. Bukan. Tangan 90 derajat, tangan kanan 90 derajat, tangan kiri 90 derajat. Ayo kita membentuk 180 derajat tangannya. Itu yang membuat kita sebagai guru lebih mudah untuk mengajarkan tari atau mengajarkan gerakan untuk anak-anak tanpa gini loh, bingung dia menerimanya. Nah, ini dari gerakan tari egrang yang saya adopsi dari buku kelas 4 Kurikulum Merdeka. Selanjutnya ada STEM berbasis numerasi. STEM berbasis numerasinya ada proyek, kemudian ada sains, teknologi, engineering, dan matematiknya, yang mana konsepnya gaya dan tekanan, kemudian teknologinya adalah melihat internet untuk jembatan-jembatan, versi mereka, kemudian ada engineering-nya adalah merancang miniatur, kemudian mendesain, dan matematiknya adalah menentukan ukuran, prediksi, logika, perhitungan dasar miniatur yang akan dibuatnya. Ini adalah pengorganisasian rencana pembelajaran saya, ada tujuan, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu kebiasaan doa kita berdoa bersama setiap pagi. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada pertanyaan? Nah, di kelas kita memberikan penguatan video terlebih dahulu, kemudian melatih mereka bertanya kritis. Tusuk sate. Nah, itu suatu gerakan kita dalam melatih bertanya kritis sebelum pembelajaran. Lanjut, nah ini pemanfaat teknologi internetnya, kemudian ini hasil gambarnya, mereka mendesain gambar jembatan yang akan dilakukan. Kemudian mereka mengumpulkan tusuk sate, ini membutuhkan waktu beberapa kali ya. Video ini juga bisa dilihat di TMM dan di YouTube.
yang nanti linknya ada di akhir slide ini. Itu uji cobanya. Ada hal yang terpenting di sini, ada namanya refleksi atau jurnal. Kalau ini sudah jurnal, nah ini ada lembar refleksinya yang ditulis anak-anak. Ini berguna untuk kita dalam memberikan feedback. Nah, gimana kalau feedback kita itu diberikan untuk anaknya yang banyak, siswa kita yang banyak, murid kita yang banyak? Kita bisa mengelompokkan melalui nilai dan jurnal atau daily reflection yang mereka tulis. Hari ini mereka nilainya bagus, tapi ada di jurnal yang aku nggak semangat menghadapi pembelajaran hari ini, maka kita berikan feedback di sini. Kita kelompokkan seperti ini. Ada lalu pemberian feedbacknya apa? Ada strategi metakognitif, strategi kognitif juga. Ini untuk yang nilainya dianggap kurang. Nah, demikian tadi untuk yang STEM. Sekarang yang healthy food dan unhealthy food. Jadi kita bekerja sama dengan guru-guru di sekolah kita mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 untuk menerapkan numerasi. Sebab numerasi ini kalau kita hanya mengejar di kelas 4 dan kelas 5 karena ANBK di situ, ANBK ada di kelas 5, maka kita tidak akan membuat siswa kita numerasi secara benar-benar numerat. Nah, ini ada pendahuluan seperti biasa, kemudian ada permainan ini, permainan menyusun atau permainan menemukan detektif nutrition fact, kemasan, detektif kemasan. Selanjutnya ada pendahuluan, kemudian orientasi pada masalah, mengorganisasi siswa pada kelompok belajar, membimbing penyelidikan. Jadi mereka itu mengidentifikasi ini, salah satu contohnya yang saya ambil dari Siameo Rekton, kemudian mereka mengurutkan makanan mana yang paling sehat dan paling tidak sehat, sambil berkeliling mencicipi jajan milik temannya. Nah, selanjutnya ada di pengetahuan sosial di IPS itu juga bisa integrasikan numerasi. Nah, di IPS sendiri yang kalau gurunya nggak mau mengeprint atau apa, bisa ini membuat seperti ini, sejarah kemudian digunting ada tahunnya, kemudian mereka membuat garis, oh yang pertama ini mengurutkan dari tahun yang paling awal, kemudian mereka menuliskan di baliknya apa saja sih yang terjadi di peristiwa itu. Nah, yang paling simpel adalah apabila tidak ada print di sekolahan, nah ini bisa ditulis secara manual seperti ini. Timeline waktu, mengurutkan waktu, ini termasuk bentuk numerasi. Sedangkan ini adalah diagram Venn, karena di SD itu diagram Venn belum begitu memahami adanya di materi SMP, maka mereka membuatnya seperti ini. Tetapi tidak apa-apa, mereka belajar, oh ini maksudnya diagram ini ada 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5, maka lingkarannya 5. Membentuk apa nih nanti? Seperti itu. Mohon izin, lanjut di IPA juga. Paparannya tinggal 5 menit lagi. Baik, Pak. Nah, di sini ada mereka mendesain terlebih dahulu. Ini untuk lampion terbang. Saya ingin mengajarkan tentang konveksi. Apabila radiasi, konduksi itu mudah menurut mereka, menurut asesmen awal dari pembelajaran kami itu, menurut mereka itu radiasi mudah, tetapi untuk konveksi itu apa sih, bingung, masih bingung. Nah, mereka membuat lampion yang mana ini ditali karena takutnya nanti terbang dan kemana-mana membakar hutan kita, karena kita karena kita sekolahnya di alas tua, di hutan ya, alas itu hutan. Kemudian mereka mendesain, membuat ini kerangkanya, bekerja sama untuk menempel. Ini adalah bahan yang digunakan untuk bahan bakarnya, sekaligus membelajarkan mereka konduksi, kemudian radiasi di sini juga ada. Mereka meredesain produknya mereka yang dirasa kurang. Nah, ini kalau tadi IPA, sekarang PAI. Loh, agama bisa ya di numerasi. Agama itu nggak menghafal aja ya. Udah anak-anak buat menghafal. Tetapi ya memang karena kita memahami numerasi, kita
numerasi siswa kita perlu ditingkatkan sehingga di setiap mata pelajaran tadi olahraga udah, sekarang agama juga. Ini agama itu al-wadud atau maha kasih sayang, maha mencinta. Ini yang berkaitan dengan Asmaul Husna yang setiap pagi kita gaungkan ya di sekolah kami. Nah, mereka membaca bacaan ini di kelas 2. Ada guru agamanya yang memberikan informasi mengenai penyayangnya apa nih, maha penyayangnya apa nih? Contohnya adalah memberi makan binatang. Di sini ada gambar kucing, kemudian nanti dilubangi mulutnya, kemudian dia menghitung berapa ikan ini adalah lingkaran-lingkaran ikan yang akan dimasukkan ke yang akan diberikan untuk kucing. Ini istilahnya kita adalah acting gitu ya, drama gitu. Nah, ini saya ambil dari STEM Lab ID. Nah, di sini juga ada ikannya lebih besar atau lebih kecil. Kemudian mereka melingkari dulu, kemudian menandai lebih besar atau lebih kecil. Setelah itu ada sayuran yang ada polanya. Sawi, tomat, sawi, tomat, sawi, tomat. Setelah ini apa gambarnya? Nah, itu adalah numerasi yang kita ajarkan untuk memberikan pemahaman tentang al-wadud tadi. Selanjutnya, ini juga ada di kelas 2, ada membuat rumah misalnya. Ini mereka membuat kayak bongkar pasang gitu yang kita sediakan, ini dari STEM Lab ID juga. Kemudian mereka mengepaskan, oh ini nggak pas ini yang pas ini nih. Ini yang ada tulisannya di sini, ini ada carport, ada kamar, ada ruang tamu. Kemudian mereka membuat rumah-rumahan juga. Selanjutnya, setelah mereka memahami ini, denah ini, kemudian mereka mendesain denahnya sendiri, desain rumahnya sendiri. Gambarnya seperti ini, nggak apa-apa karena penilaiannya nggak ada benar salah, tetapi ada grade-nya nanti, oh ini perlu diperbaiki dan tidak diperbaiki. Selanjutnya mereka menjodohkan bentuk jam dinding, kemudian atap rumah, kemudian pintu dengan bangun datar. Selanjutnya ada ini juga jam yang kita buat bentuk-bentuk dari bangun datar. Lanjut. Di sini ada pemanfaatan kertas bekas. Jadi kalau tadi saya membuat yang membutuhkan alat banyak, ini yang tidak ada alat. Hanya sekedar menguji, coba kekuatan dari bentuk ini, bentuk tabung, ini bentuk balok, ini bentuk segitiga atau prisma. Kemudian yang satunya lagi bentuk apa? Mana yang lebih kuat jika ditumpangin buku? Diuji coba seperti itu. Itu adalah bentuk sederhana yang tidak memerlukan alat di numerasi, tidak memerlukan biaya banyak di numerasi. Selanjutnya di proyek numerasi, maka silahkan membuat istilahnya di 3 bulan, misal 3 bulan dahulu atau 1 bulan dahulu atau 1 minggu dahulu, apa yang harus saya lakukan di numerasi pada materi yang Bapak Ibu akan buat gitu ya. Seperti yang saya tulis di sini, tujuannya apa, kemudian siapa saja yang dibutuhkan, sumber kegiatannya apa, prosesnya bagaimana, waktunya kapan, dan apa proyek dan lain sebagainya, dukungannya siapa, rencana jangka pendeknya apa, dan jangka panjangnya apa. Semua tadi merupakan wujud dari Perdirjen GTK nomor 0340 BHK 0103 2022, yang mana ini merupakan dasar dari kita dalam literasi dan numerasi bagi guru di sekolah dasar. Video tadi bisa jika dilihat di YouTube saya dan YouTube sekolah saya yang saya upload, kemudian juga yang jelas di PMM itu sudah kami upload dan sudah dikurasi. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.